Assalamualaikum dan selamat siang traders. Ini analisa XAU USD untuk hari Senin tanggal 8 September ya. Kemarin banyak yang seru-seruan di area sini ya. Ini high impact. Nah, biasanya kalau lagi ada kenaikan tajam kayak gini tuh nggak gampang-gampang dia mau balik. Ya, minimal dia balik separuh terus rally base rally ya, medium. Kita mau lihat dulu di daily ya. Di daily ini masih rally base rally dan dia berhasil bikin break of structure. Tapi kalau metode lain mungkin ini akan terjadi kelanjutan untuk uptrend ya. Tapi kalau dari SK System segala-galanya kita akan ukur dulu sebelum kita menentukan arahnya ya. Dari daily kalian lihat ya, nggak usah diukur aja ini, udah kelihatan ya, break of structure dan dia udah naik ya, dia lanjut lagi dengan break of structure kecil ya. Memang pasti akan ada koreksi, tapi tidak secepat itu dia akan koreksi. Jadi kita harus mengukur satu-satu. Nah, kita turun dulu ya. H4 lewat aja karena kurang lebih sama aja. Untuk H1 coba cuman apa? Ya, untuk H1-nya mana dia? H1-nya ada di sini. Nah, dia udah capai ekstensi ketiga ya, ekstensi terakhir. Kalau secara SK System, kalau dia capai ekstensi terakhir ini biasanya akan ada WCL, wall correction ya. Contoh kayak gini ya. Contoh yang terjadi di candle sebelumnya. Ini H1 juga dapat, M15 dapat. Tapi biar lebih detail kita ke M15. Nah, kita lihat pergerakan yang sebelumnya nih. Ya, walaupun terjadi break of structure di big time frame ya, di sini break of structure, tapi kalau hitung dari sini chain of character ya. Kalau dari big time frame ini break of structure. Jadi rally dari bawah, rally base, rally gitu. Nah, di sini juga dapat kita ukur ya. Dengan metode SK System dia akan melakukan kenaikan sampai sejauh mana. Nah, ini adalah target terakhirnya dia naik ya. Jadi setelah dia capai target ini di hari Rabu tuh. Hari Rabu malam sampai Kamis dia longsor terus. Artinya apa? Yang terjadi di penurunan ini adalah wall correction level ya. Dan WCL itu kalau terjadi di H1 atau M15 sih lumayan panjang. Koreksinya panjang ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita jaga di RBS, kita jaga di demand, jaga di order block, percuma. Semuanya bisa ditabrak. Lalu kalau terjadi WCL seperti ini, jaganya di mana? Kita jaga di area rally base rally yang masih fresh. Contoh kayak ini ya. Di M15 nggak kelihatan, tapi kalau kalian pindah ke M5 dapat aja ini rally base rally kecil di sini. Itu area rally base rally, base-nya itu masih fresh, belum kesentuh dan ini dia baru ambil ya. Terus saat terjadi kenaikan kita dapat lagi ya informasi dari SK System itu dapatnya di sini ya. Jadi kita bisa analisa pergerakan naiknya itu sampai kemana. Makanya waktu news kita nggak ngapa-ngapain ya. Dapat info banyak ya. Dapat waktu dikorek-korek sumbernya. Informasi semua memberikan arah bahwa market ini akan downtrend ya. Waktu news akan turun gitu. Karena dilihat dari perkembangan ekonomi di US ya. Terus konfirmasi kalau diukur lagi dari sini ya, ini udah ada resisten, ada supply yang harus jadi area sell gitu. Jadi konfirmasi dua-duanya itu
lebih condong kalau hasil news itu akan turun, tapi ternyata enggak ya. Dia balik arah di sini, di area ini nih. Dia bikin chain of character, break of structure ya. Terus kemudian dia koreksi dulu sedikit gitu. Tapi tetap waktu waktu market ini bergerak turun, dia nggak berhasil break dari support sebelumnya. Otomatis kan ini rally base rally tipe medium dan akan ada kelanjutan untuk naik. Jadi setup di area sini ambigu ya. Dan kalau SK system itu analisanya naik ya. Mungkin kalian ada yang masuk saat news, tapi SK system nggak ada yang masuk saat news. Kita masuk setelah news, jadi kita dapatnya aman ya. 5 kali kita entry kemarin, dapat semua take profit dan itu lumayan ya, cukup baik. Saat ini market udah mencapai area ekstensi ketiga ya, ekstensi terakhir dari SK system. Dan saat menyentuh ini, apa yang biasanya market lakukan yaitu dia harusnya WCL, wall correction level. Jadi akan ada penurunan panjang ya. Akan ada koreksi panjang ke bawah. Mungkin hari Senin dia koreksi, tapi tidak secepat itu dia langsung turun ke bawah ya. Biasanya kalau naiknya itu membentuk gelombang Elliott wave, bisa jadi koreksinya panjang, tapi kalau naiknya terlalu strong kayak gini, koreksinya nggak akan bisa panjang ya. Contoh kayak gini, ini ngasih contoh ke kalian di news yang ini ya, yang news sebelumnya nih. Nah ini ya, ini news juga yang hari Jumat beberapa minggu lalu ya. Kalau kenaikan strong seperti ini ya, biasanya koreksinya tuh pendek-pendek ya. Habis itu naik lagi, naik membentuk rally base rally gitu, tapi medium. Nah ini yang terjadi ya, rally base rally tapi medium gitu. Nah kejadiannya akan sama seperti ini, biasanya seperti itu di XAUUSD. Kalau naiknya cetek-cetek ya turunnya pasti kuat tuh, tapi kalau naiknya terlalu strong kayak gini ya kita nggak bisa berharap banyak untuk dia balik lagi ke bawah gitu. Walaupun secara teknikal kita analisa dia akan balik, tapi biasanya setelah kejadian news high impact itu biasanya dia hanya bergerak di situ-situ aja. Artinya dia akan ranging di area sini, atau dia akan naik lagi tapi rally base rally medium ya, tidak rally base rally strong lagi gitu. Nah, jadi kita ukur dulu penurunannya sampai di mana. Di M15 ini belum kelihatan ya. M15 kita harus tunggu chain of character ya di area sini. Atau paling bagus H1-nya di area sini ya. Kalau M15 atau H1 udah chain of character, enak tuh. Kita bisa tahu penurunannya mau sejauh mana. Tapi di sini nggak kelihatan ya. M15 pun nggak kelihatan. Kita pindah ke M5. Nah, M5. Jadi kita bisa cari yang kecil-kecilnya nih, dia mau turun sampai mana. Karena ini mungkin buat intraday atau swing nggak berguna. Tapi kalau kami yang scalping ya, ada teman-teman yang hobi scalping, ini berguna ya. Jadi kita lihat, kalau kalian mungkin masih ada entry sell di area sini, ya ini udah reject ya. Terus kemudian dia udah chain of character M5. Nah, kita akan ukur penurunannya sejauh mana nanti hari Senin. Karena hanya M5 yang kelihatan. Nah, ini dia ya. Kalau M5, SK sistemnya gerak nggak jauh-jauh amat ya. Jadi ini WCL-nya akan turun kurang lebih segini. Ya. Ini yang paling terjauh. Nah, ini pergerakan SK sistem untuk hari Senin. Ya, nggak jauh-jauh amat. Kalau dia berhasil, ya, misal dia berhasil break dari TP1 ekstensi, itu akan ada kemungkinan dia ngejar TP kedua ekstensi. Nah, baru dia WCL, wall correction level, ke atas. Dan itu panjang biasanya kalau sudah misal terjadi pencapaian di ekstensi kedua. Tapi kalau misalkan ekstensi kedua WCL-nya pendek, ya misal sampai sini aja, dia koreksinya pendek. Nah, dia akan ngejar yang ketiga, ya. Jadi estimasi untuk SK sistem di hari Senin,
penurunannya itu hanya sampai di sini ya. Paling jauh ini, paling jauh. Tapi kalau misalkan dia nggak break dari ekstensi TP1, berarti nggak ada chain of character untuk downtrend. Kalau dia udah break dari ekstensi pertama dan dia ke ekstensi kedua, otomatis ya M15, H1 semua chain of character. Jadi kita akan dapat kisi-kisinya dia akan turun lagi sejauh mana kalau sudah terjadi chain of character. Kalau ini hanya M5, jadi pergerakan yang bisa kita analisa cuman sejauh ini ya. Nggak bisa jauh-jauh amat. SK sistem di M5 tuh pendek biasanya. Kalau misal dia nggak bisa break dari ekstensi target pertama, ya otomatis ranging nanti. Balik lagi ke atas, ranging lagi hari Senin. Kalau bukan rangingnya melengkung ya ke bawah membentuk cup and handler, atau rangingnya ke atas membentuk rally base rally medium. Jadi untuk penurunannya ini ya, tapi nanti kita lihat hari Senin. Biasanya hari Senin kalau pagi menjelang siang tuh pergerakannya cepat ya, panjang-panjang. Nah, di situ dia akan ngasih arah yang sebenarnya ya. Kalau ini kita masih ambigu, masih bisa analisa dengan SK system tapi hanya low time frame. Kita perlu cari middle time frame-nya untuk ngejar untuk cari tahu penurunannya atau kenaikannya masih sejauh mana. Tapi kalau untuk kenaikan ini udah habis ya. Ekstensi ketiga udah dikejar, udah capai dan dia turun WCL dan admin analisa penurunannya hanya sampai sini untuk M15 dan H1 yang kita tunggu nanti di hari Senin ya. Jadi admin akan marking area ya. Kalau untuk M5 kemarin admin udah marking area di area sini ya. Kita dapat OTE-nya atau Fibo musangnya kita dapat di area sini untuk entry sell. Nah, ini area entry sell nih. Ya, banyak yang masuk di sini retail. Dia lumayan sih dapat. Ya, di sini ada perlawanan, harusnya ada entry buy tapi nggak kuat ya. Dia pergerakannya nggak kuat untuk tembus dari OTE ini. Jadi dia balik lagi ke bawah tambah jauh. Nah, ini adalah target pertama di hari Senin dan ini target kedua ya. Kalau kalian masih ada yang wholesale, berdoa aja. Mudah-mudahan dia sentuh target kedua. Karena kalau dia nyentuh target kedua, otomatis WCL-nya naik ini cuman buat koreksi ya. Koreksi dari resisten yang udah kebentuk dan dia akan ciptakan supply baru di sini untuk kita sell. Nggak tahu di area berapa, tapi kita harus ukur dulu saat dia turun nanti. Yang penting dia udah capai area ini ya, chain of character untuk downtrend. Kira-kira seperti itu ya. Walaupun gak segampang itu dia mau turun karena terlalu banyak penghalang dia mau turun ya. Di sini masih ada order block nih area ini yang bikin dia berapa kali reject untuk turun. Akhirnya naik lagi ya. Belum lagi di sini ada RBS dari yang candle-candle sebelumnya. Di bawah masih ada lagi. Di bawah sini masih ada ya, masih banyak area yang halangi dia untuk bisa turun jauh gitu. Tapi kalau kalian lihat secara sekilas ya, ini tanpa analisa pun bisa kelihatan ini membentuk cup ya. Hanya cup, handlernya belum ya. Cup and handler itu seperti cangkir terbalik. Kurang lebih kayak gini. Ini cupnya, ini handlernya. Tuh. Kalau handlernya ini area pembatas, handlernya bisa di break ke bawah ya, dia akan lanjut turun. Gitu ya. Kalau dalam chat pattern itu konfirmasi, cup and handler itu konfirmasi untuk sell. Kalau cup and handler terbalik ya, itu untuk sell, tapi kalau cup and handlernya membentuk cangkir dan gagangnya ke atas kayak gini, berarti itu ada konfirmasi kuat dia akan bergerak naik gitu. Nah, cupnya, handlernya, gelasnya, gagangnya gitu. Nah, yang kalian lihat sekarang ini cup, baru cupnya aja ya, cup terbalik, handlernya belum gitu. Mudah-mudahan dia bisa break dari support sebelumnya, membuat chain of character di area sini ya. Lalu kita akan ukur sejauh mana dia akan bergerak turun. Untuk marking areanya ya, di sini satu masih kuat ya.
Terus untuk area buy belum ada di sini. Ya. Kita hanya bisa menandai area-area SBR sebelumnya ya. Di sini ada satu area SBR, RBS, sorry. Area RBS, resistant become support. Jadi ini adalah tadinya area supply yang candle itu berapa kali naik retest tapi tidak mampu untuk break ke atas ya. 1 2 3 4 5 6 7 kali dia coba gagal untuk break dari area ini. Berarti area ini adalah area yang strong. Dan kemudian saat news baru dia ditembus. Nah, dan saat kalau candle mulai balik nanti area ini akan jadi area yang mampu nahan dia untuk turun ke bawah. Karena yang naik sulit, tapi yang udah naik mau turun akan jadi sulit juga gitu. Itu RBS ya. Kurang lebih seperti itu. Kita cuma dapat satu area di sini. Di sini juga ada satu ya. Ini buat scalping dan intraday ini cukup lumayan ya jaraknya karena jauh-jauh. Di sini ada satu. Ini area yang masih fresh nih, baru satu kali sentuhan ya, belum banyak. Jadi untuk buy ada dua area ya. Untuk sell kita udah dapat satu di sini, satunya belum. Kita harus nunggu sampai terjadi retracement ya. Kalau kisi-kisi admin untuk sementara masih ada di area sini ya. Nah, berdekatan. Jadi mending tunggu yang di atas. Area sell-nya berdekatan. Seperti ini ya. Terlalu dekat. Jadi mending sekalian aja nunggu yang di atas gitu. Di sini ada satu break of structure. Bisa jadi dia cuman koreksi sedikit aja, langsung turun lagi. Jadi itu marking area ya. Tapi admin mau kasih disclaimer, terkadang analisa benar, tapi terkadang analisa juga bisa salah. Jadi tidak ada jaminan 100% kita akan profit ya. Admin hanya berusaha untuk marking area penting ya. Kalau di respect syukur, kalau enggak ya kita akan marking area yang lain. Oh iya, di sini ada satu lagi ya. Ini adalah bekas area area supply yang sudah ditembus ya. Nah, area ini bisa jadi satu pertahanan ya. Tapi ini udah disentuh malah. Udah disentuh. Ya, semoga aja masih di respect ya. Tapi kalau nggak di respect ya, tapi hati-hati juga kalau lagi WCL panjang tuh biasanya area-area kayak gini nggak mempan buat nahan dia naik ya. Jadi mending tunggu yang di bawah-bawah ini, yang paling aman ya, di sini gitu. Tidak disarankan kalian ambil buy di area sini, terlalu rawan ya. Bisa jadi dijebol terus ke bawah. Nah, kurang lebih itu saja ya. Kecuali kalau misalkan dia respect, dia naik bikin rally base rally, baru kalian follow trend ya. Jadi dia akan bergerak lagi di area-area sini hari Senin dan dia akan membuat arah yang baru. Kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan, analisa admin untuk hari Senin tanggal 8 September. Jadi sampai jumpa lagi di video analisa berikutnya. See you next video. Saya Ali dan mau pamit mundur dulu.